Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Sejarah Kebudayaan Islam MTS atau MA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah pendidikan rakyat pribumi di Nusantara sebelum dan sesudah masuknya agama Hindu. Sebelum masuknya Hindu, pendidikan rakyat pribumi bersifat informal dan berbasis tradisi, lisan serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah masuknya agama Hindu, pendidikan menjadi lebih terstruktur, terpusat pada agama dan menggunakan sistem pengajaran seperti gurukul yang berfokus pada aspek agama, sastra dan keterampilan melalui bimbingan guru atau kaum Brahmana, seringkali di lingkungan yang disebut Mandala. Sebelum masuknya agama Hindu, sistem pendidikan di Nusantara yakni informal dan berbasis tradisi lisan. Fokus pendidikan, pengetahuan praktis untuk bertahan hidup dan pemahaman spiritual terkait animisme dan dinamisme atau kepercayaan terhadap roh, nenek moyang dan kekuatan gaib pada benda tertentu. Metode pengajaran melalui bimbingan orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau melalui interaksi langsung dengan alam dan benda-benda yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Vaishnava, yaitu sesuatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Dapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Muarakaman, Kutai pada sekitar abad ke-5-7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7. Dalam ajaran Buddha diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara, tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6-7 Masehi. Proses penyebaran agama Buddha dilakukan oleh para Dharma Duta yang bertugas untuk menyebarkan Dharma atau ajaran Buddha ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar dari India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk di daerah yang bernama Pulau Jawa, agama Buddha datang ke abad ke-5 yang disebarkan oleh Pangeran Kashmir yang bernama Gunadarma. Pada abad ke-9 penyebaran agama Buddha dilakukan oleh pendeta-pendeta dari wilayah India yaitu Gaudidwipa atau Benggala dan Gujarat Desa atau Gujarat. Bukti tertua adanya pengaruh Buddha India di Indonesia adalah dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan antara abad ke-4 hingga ke-16 di berbagai wilayah Nusantara berdiri sebagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme beralih memeluk agama Hindu dan Buddha. Sesudah masuknya agama Hindu Buddha, sistem pendidikan menjadi lebih terstruktur dan formal dengan pengajaran yang seringkali dilakukan di tempat-tempat khusus seperti mandala atau sekolah keagamaan. Fokus pendidikan agama Hindu dan Buddha, sastra termasuk bahasa Sanskerta, seni dan ilmu pengetahuan seperti astronomi dari perhitungan. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter pribadi yang religius dan berbudaya. Metode pengajaran, model gurukul,
Sistem di mana murid tinggal bersama guru atau brahmana seperti yang dipraktikkan di India. Penyampaian ilmu melalui guru yang ahli di bidangnya masing-masing. Beberapa contoh materi yang diajarkan meliputi teologi, bahasa, dan sastra, ilmu kemasyarakatan, dan ilmu pasti seperti perhitungan waktu dan seni bangunan. Pengaruh: mengenalkan sistem tulisan atau huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Mempengaruhi seni dan arsitektur seperti yang terlihat pada candi-candi yang menunjukkan bagaimana santri belajar membangun dan memahat. Membawa pengaruh terhadap sistem sosial seperti adanya sistem kasta meskipun tidak seketat di India. Itulah secara singkat pendidikan rakyat pribumi di Nusantara sebelum dan sesudah masuknya agama Hindu atau Buddha. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.